Allah akan mudahkan urusan kita di dunia. Allah akan ampunkan dosa kita, digugurkan dosa-dosa, diberikan pahala, diangkat derajat di sisinya, dan Allah pun akan memudahkan urusan kita di akhirat sana. Itu merupakan di antara keutamaan bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita tidak ingin mengharamkan diri kita dari keutamaan yang sangat banyak. Bahkan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Jala'ul Afham fi fadl salati ala khairil anam, bahawa orang yang mengucapkan satu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan lebih daripada 40 keutamaan. Sehingga faman hurim, barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan ini, maka mereka betul-betul orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka itu merupakan di antara salah satu bonus yang wajib diterima oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ada salah satu riwayat ikhwatul Islam yang dibawakan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Talha ini pernah menceritakan, Talha ini adalah orang yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mau melihat orang yang syahid namun dia masih berjalan di permukaan bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Kalau ada di antara kalian yang ingin orang melihat syahid, karena biasanya orang yang syahid mereka sudah meninggal, namanya syahid. Tapi Nabi menyebutkan, siapapun di antara kalian yang ingin melihat orang syahid tapi dia masih berjalan di permukaan bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Mengapa demikian? Yang pertama, perjuangan Talha yang luar biasa, sehingga Nabi menganggap dia sebagai seorang yang syahid walau dia tidak syahid. Dan yang kedua, Nabi mengatakan seolah-olah Talha itu akan meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia meriwayatkan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah dua orang yang sama-sama masuk ke dalam agama Islam. Yang satunya di antara mereka adalah orang yang betul-betul semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gigih, perjuangannya luar biasa. Kemudian pada akhirnya dia pun ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada dua orang, yang satunya semangat, kemudian pada akhirnya dia berjihad dan dia wafat dalam keadaan syahid. Kemudian setelahnya, 1 tahun setelahnya, maka wafat pula lah teman yang tadi wafat dalam keadaan biasa, artinya wafat di rumahnya, wafat sebagaimana wafat manusia yang lainnya. Dia tidak wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan biasa. Kemudian maka tiba-tiba dikala dua orang ini sudah meninggal, Talha bermimpi. Apa mimpinya? Maka Talha itu mendatangi surga. Kemudian dikala didatangi pintu surga, maka datanglah malaikat penjaga surga, namanya Khazin. Ada yang menyebutkan nama malaikat penghuni surga itu adalah Ridwan. Tapi kalau seandainya ditinjau dari sisi sanadnya, maka kalimat ini ada kelemahan di sana. Bukan berarti salah, tapi ada kelemahannya. Dan yang paling kuat adalah namanya Khazin, Khazinul Jannah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala, karena surga itu tidak akan dibuka kecuali yang pertama untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada manusia yang ingin masuk surga, tidak ada satupun mereka yang masuk surga kecuali yang pertama kali dibukakan untuknya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke surga, maka Khazin, namanya Khazin, Khazin ini mengatakan, kamu siapa? Maka Nabi mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itulah Khazin membuka surga dan mengatakan, bika umirtu, untuk kamu aku diperintahkan oleh Allah membuka surga. Maka disebut dengan Khazin. Adapun penamaan Ridwan, tentunya terjadi perbedaan di antara para ulama. Namun yang paling kuat riwayat yang menyebutkan ini ada kelemahan di dalamnya. Lepas daripada itu semua Islam, yang terpenting ada penjaga surga. Kemudian penjaga surga ini tentunya melihat siapa yang masuk di dalamnya.
Kemudian dipanggil. Yang pertama kali masuk di dalam surga adalah yang tadi meninggal belakangan. Yang pertama kali masuk surga adalah yang tadi meninggal belakangan, yang meninggal dalam keadaan biasa, sebagaimana meninggal manusia biasa. Kemudian tiba-tiba datang lagi orang yang kedua, yaitu orang yang tadi meninggal sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikala dia ingin masuk, apa kata khazin? Khazin ini mengatakan, belum waktunya, tunggu dulu. Ini mimpi ya. Dan mimpi para sahabat itu sesuatu yang mimpi tidak boleh dijadikan standar. Tapi mimpi apabila ditawarkan kepada Nabi SAW, maka akan menjadi standar hukum. Sahabat biasanya kalau bermimpi, yang menakwilkan adalah Nabi SAW. Itu kalau sahabat. Kalau kita bermimpi tidak tahu siapa yang menakwilkan, maka tidak boleh dijadikan standar hukum. Sedangkan para sahabat dijadikan standar hukum karena ditakwilkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi kalau menakwilkan, tentu itu sesuatu yang pasti terjadi. Kemudian ikhwatul Islam, maka Talha bin Ubaidillah ini bangun. Dikala dia bangun, maka dia kaget, heran, kenapa orang yang syahid terlambat masuk surga, sedangkan yang meninggal belakangan, meninggal dalam keadaan manusia biasa, dia masuk duluan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Talha mulai menceritakan mimpinya kepada para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dikala Talha mendengarkan atau dikala Talha menceritakan mimpinya, didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ata'jabuna min ru'yati Talha? Apakah kalian kaget, heran terhadap mimpi yang dilihat oleh Talha? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menyebutkan alasannya. Apa alasannya? Dan di antara alasannya, bukankah Allah telah memberikan kepadanya umur lebih panjang 1 tahun daripada orang yang pertama? Bukankah dalam 1 tahun ini dia telah mendapatkan ibadah puasa di bulan Ramadan? Bukankah dalam 1 tahun ini dia melaksanakan ibadah salat? Bukankah dalam 1 tahun ini dia telah melaksanakan ibadah sedekah? Bukankah dia telah melaksanakan ibadah yang sangat banyak sekali dalam 1 tahun ini? Sehingga seolah-olah Nabi mengatakan wajar dia pertama kali masuk surga, karena dia masih ada waktu 1 tahun untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhwatul Islam, dari hadis ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa manusia yang terbaik, dikala Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka itu merupakan di antara bonus Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan kita ke dalam surga. Manfaatkan. Maka dari situlah dikala bulan Ramadan datang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ya baghiyal khairi aqbil. Wahai kalian yang menginginkan kebaikan, ambil, terima bonus dari Allah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai kalian yang mungkin terbiasa melakukan keburukan, kesalahan, kejahatan, kurangilah. Kenapa demikian? Agar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dari mimpi Talha ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ibadah puasa merupakan di antara salah satu ibadah yang memudahkan langkah seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada tahqiq daripada kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah kalimat yang makna di dalamnya adalah al-ikhlas. Setiap kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentu kita bertanya, apa kandungan yang ada di dalam kalimat ini? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah di dalamnya ada kalimat ikhlas. Ketika kita mengatakan ya Allah, aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, apa maknanya? Dikala kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maknanya adalah bahwa semua ibadah kita ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa makna yang ada di dalamnya? Mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya bagaimana dikala kita bersaksi Nabi utusan Allah, berarti kewajiban kita ikut kepada utusan Allah, bukan yang lain. Dikala kita bersaksi Allah adalah ilah yang berhak disembah, artinya kita tidak boleh beribadah kecuali semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila ada orang beribadah, kemudian ada bagian manusia di dalamnya, disebut dengan syirik. Atau bahasa kita yang lebih mudah adalah riya. Riya itu dinamakan dengan syirik.
Karena semestinya misalnya kita salat atau kita bersedekah, sedekah ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Kemudian ternyata dalam sedekah kita jadikan untuk milik kita. Misalnya kita ingin dipuji, berarti kita ingin menjadikan sedekah milik kita, bukan lagi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kesyirikan yang sesungguhnya. Syirik besar, beribadah kepada selain Allah, semua kita tahu. Beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, semua kita tahu itu adalah kesyirikan. Tapi siapa di antara kita yang tahu kalau kesyirikan yang sesungguhnya, yang paling banyak manusia terjatuh di dalamnya adalah kesyirikan riya. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ada batu hitam. Batu hitam di malam yang kelam, di atasnya ada semut hitam. Siapa yang bisa melihat semut tersebut? Tidak ada di antara kita yang bisa melihatnya. Jangankan semut hitam, gajah putih kalau di malam hari kita juga tidak bisa melihatnya. Apalagi semut hitam di malam yang kelam di atas batu hitam. Itulah ibarat riya diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sulit bagi kita untuk mendeteksinya, dan itu disebut dengan asyirkul khafi. Disebutkan oleh Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan kepada kalian, yang paling aku takutkan, bahkan lebih dari segala-galanya, lebih daripada Dajjal. Apa kata Nabi? Asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Karena dia secara zahir beribadah kepada Allah, tapi dia ada jatah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan kesyirikan. Artinya itulah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Semua ibadah yang kita lakukan tidak boleh ada bagian manusia sedikit pun. Kalau ada bagian manusia, kesyirikan namanya. Kesyirikan asyirkul khafi. Maka di antara salah satu untuk terlindung dari ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang sangat indah, yang mana mesti diucapkan oleh kaum muslimin. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam, atau wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Doa ini merupakan doa yang disebutkan di dalam zikir pagi dan sore. Ada sebuah doa wirid yang sesungguhnya. Kalau kita ingin berwirid, wirid yang sesungguhnya kaum muslimin adalah zikir pagi dan sore, bukan wirid yang lainnya. Wirid yang paling bagus adalah wirid zikir pagi dan sore. Maka nanti cari zikir pagi dan sore, itu banyak sekali zikirnya. Itulah wirid yang harus dirutinkan oleh kaum muslimin. Tidak boleh tidak. Karena siapa yang membacanya di pagi hari dijaga, di siang harinya itu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang membacanya di petang hari, di siang, di sore hari. Dan sore, kalau bahasa Arab sore itu biasanya setelah maghrib. Makanya zikir pagi dianjurkan kita membaca setelah subuh. Zikir petang atau zikir sore dianjurkan membaca setelah maghrib. Karena untuk subuh, untuk dijaga sampai matahari terbenam. Dan untuk petang atau sore, kita akan dijaga oleh Allah sampai matahari terbit lagi. Maka disebut dengan zikir pagi dan sore. Itulah zikir yang sesungguhnya. Makanya sebagian para ulama mengatakan tidak pantas rasanya seorang muslim kalau mereka tidak menghafal zikir ini. Kenapa demikian? Itu zikir manfaatnya untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Agar kita dijaga, selamat dari musibah, selamat dari kefakiran, selamat dari riya, selamat dari orang yang mengganggu, selamat dari guna-guna, selamat dari semuanya. Itu ada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita membacanya. Disebut dengan zikir pagi sore. Maka usahakan dicari. Dan kalau kita terbiasa membacanya paling tidak 1 tahun, minimal 1 tahun, maka nanti akan hafal sendiri. Dan itu adalah zikir, tak ada yang lain. Semuanya kalimat yang keluar dari lisan baginda Rasulullah SAW. Karena tidak ada wirid yang paling bagus kecuali wirid 2. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis-hadis Nabi SAW. Biasakanlah membuat wirid untuk diri sendiri keluar dari 2 ini, wahyu Allah Azza wa Jal, Al-Quran, dan hadis Nabi. Jangan terbiasa membaca wirid di luar daripada itu. Kenapa demikian? Karena yang ini saja kita tidak selesai membacanya, ditambah lagi dengan yang lain. Maka itu wirid yang sesungguhnya. Dan di antara salah satu wirid yang harus diucapkan oleh kaum muslimin, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan dan aku tahu. Karena kadang-kadang dikala kita berbuat, kita tahu itu adalah riya, namun kita juga berbuat.
karena syahwat, karena dorongan syaitan dan yang semisalnya. Dan aku beristighfar kepadamu dari yang aku tidak tahu. Dan kesyirikan yang dimaksud dalam doa ini adalah riya, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kaum muslim, bahkan bukan dianjurkan, ditekankan untuk diri mereka sendiri, agar setiap amal ibadah yang mereka lakukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima suatu pun amal ibadah kecuali karena ikhlas. Dan bahkan kita selalu mengulang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang beribadah. Yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang beribadah. Yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang syahid di jalan Allah. Yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang bersedekah. Yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang baca Quran. Kenapa bisa orang yang syahid meninggal dipanggil oleh Allah? Allah bertanya, karena setiap kita pasti ditanya oleh Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan dulu di dunia? Orang ini mengatakan, aku berjihad, berjuang, aku pun syahid di jalanmu. Dan Allah tahu untuk apa kita berjuang. Allah mengatakan, kamu dusta, kamu bohong, niatmu dusta. Kamu berjuang hanya untuk mendapatkan titel sebagai seorang pahlawan, agar supaya tidak dikatakan orang yang pengecut. Dan itu sudah kamu dapatkan. Maka inilah yang pertama kali dipanaskan neraka untuknya. Jihad membuatnya masuk dalam api neraka. Kemudian yang kedua, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah. Allah pun bertanya kepadanya dikala dia sudah meninggal. Allah mengatakan, wahai fulan, aku berikan kepadamu harta, apa yang kamu lakukan? Dia pun menjawab, aku bersedekah ya Allah. Allah tahu untuk apa dia bersedekah. Maka Allah membongkar aibnya. Allah mengatakan, aku tahu kamu bersedekah hanya untuk sebagai dikatakan sebagai seorang dermawan, tidak lebih daripada itu. Dan gelar itu kamu dapatkan, maka masuklah kamu ke dalam api neraka. Yang pertama kali. Kemudian yang ketiga adalah orang baca Quran. Allah panggil dia, apa yang kamu lakukan? Dia pun mengatakan, aku baca Quran. Apa kata Allah? Aku tahu kamu baca Quran agar kamu dianggap suaramu bagus, sebagai seorang yang qari. Dan itu sudah kamu dapatkan titelnya, qari. Maka masuklah kamu ke dalam api neraka. Jadi bukan perkara main-main ikhwatul Islam. Ibadah yang kadang-kadang kita berharap dengan ibadah tersebut masuk surga, tapi ibadah itu pula lah yang bisa menyampaikan kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kita kiaskan dalam semua ibadah. Nah, salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini kalau dibandingkan dengan ibadah yang lain, adalah ibadah yang lebih semestinya keikhlasan itu lebih kuat. Kalau sholat, semua orang tahu kalau kita sholat. Kalau sedekah, orang tahu kalau kita bersedekah. Kalau haji, orang tahu kita berhaji. Kalau umrah, orang tahu kita umrah. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Maka di antara salah satu makna daripada ibadah puasa adalah berlatih untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara makna mimpi Talha bin Ubaidillah. Maka Nabi mengatakan, bukankah Allah masih memberikan kepadanya kesempatan untuk berpuasa? Dengan puasa itulah yang melatih dia ikhlas kepada Allah, yang menyebabkan dia cepat masuk di dalam surga dibandingkan dengan yang lainnya. Maka kita selalu berharap kepada Allah dan selalu kita ulang, di antara doa kaum muslimin ada 3. Ingat baik-baik, doa kaum muslimin ada 3. Yang pertama, mereka berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan bisa berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan tidak sama hukumnya dengan puasa di bulan yang lainnya. Walau kita mengqadha. Makanya bagi mereka yang safar, bagi mereka yang sakit tapi masih bisa berpuasa, bagi mereka yang safar tapi masih kuat berpuasa, berpuasalah. Kenapa? Kalau walau dia tidak dilarang untuk mengqadha atau tidak dilarang berbuka. Karena nanti kalau dia mengqadha, dia qadha bukan lagi di bulan Ramadan, dia qadha di bulan yang lain. Tidak sama hukumnya berpuasa di bulan Ramadan dengan di bulan yang lain, karena kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Makanya bagi kita yang safar, dan rata-rata semua kita safar, dan kita masih sanggup untuk berpuasa, jangan berbuka. Walaupun ingat, yang berbuka tidak boleh mencela yang berpuasa, yang berpuasa tidak boleh mencela yang berbuka. Tapi bagi kita pribadi, misalnya kita akan berangkat umrah, kita dari Madinah, berangkatnya jam 10 pagi, sampai di sana petang, sore. Kalau kita kuat, dan insya Allah kita tidak berjalan kaki ya, rata-rata kita pakai bis. Perjuangan kita ke Makkah itu sangat mudah. Maka dianjurkan berpuasa, karena berpuasa untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan itu sendiri.
Walau boleh kita berbuka, tapi kalau nanti kita berbuka, kita akan mengganti. Kita ganti di bulan apa? Di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, di bulan yang lainnya. Bulan itu tidak akan pernah sama nilainya dengan bulan Ramadan. Makanya kita kembalikan kepada mimpi Thalha ini, ikhwatul Islam. Dia berpuasa, masih ada kesempatan berpuasa 1 tahun setelahnya. Maka di antara doa kaum muslimin, ya Allah berikan kepada kami kesempatan untuk selalu bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Apa doa kita? Ya Allah berikan kesempatan untuk Ramadan berikutnya. Itu doa yang pertama. Karena apabila kita bertemu dengan Ramadan, itu tanda Allah sayang kepada kita dan tanda langkah kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, dikala kita mendapatkan bulan Ramadan, banyak orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi Ramadan tidak berguna baginya. Makanya di antara doa yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dikala Ramadan aku dapatkan, bantu aku untuk beribadah, bantu aku untuk berpuasa di siang harinya, bantu aku untuk qiyam di malam harinya, bantu aku untuk mengkhatamkan Al-Quran, bantu aku untuk melakukan kebaikan, bantu aku untuk berdoa. Itu ada doa kaum muslimin yang kedua. Bukan hanya sampai di bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, kemudian selesai. Tidak. Banyak orang yang diberikan umur panjang sampai di bulan Ramadan, tapi di kala Ramadan dia dapatkan, hilang semua pahala Ramadannya. Makanya doa yang kedua, ya Allah bantu kami untuk beribadah di bulan Ramadan. Kemudian doa yang ketiga, ya Allah terima semua amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Karena banyak orang yang beramal di bulan Ramadan, banyak yang puasa, tapi puasanya tidak ada nilainya, kecuali lapar dan haus saja. Banyak orang yang sholat tarawih, banyak orang yang melaksanakan sholat malam, tapi sholat malamnya tidak ada guna. Karena ternyata sambil sholat malam dia live misalnya, dia misalnya ria, ada rianya misalnya, kita tidak tahu. Maka di doa yang ketiga, ya Allah apapun yang aku lakukan di bulan Ramadan, terima amal ibadah tersebut. 3 doa ini yang tidak boleh kita lupakan dikala kita ingin beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama, ya Allah berikan kepada kami selalu diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, mudahkan kami untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, terima semua amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Baru Ramadan akan menjadi berkah bagi orang-orang yang seperti ini, dan semoga kita mendapatkan keberkahan tersebut. Tadi ikhwatul Islam, kemarin kita telah membacakan salah satu hadis Nabi SAW, yaitu tentang kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan datang, maka pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka akan dikunci. Wa suffidatis syayatin, syaitan akan dibelenggu. Kemarin kita telah menjelaskan maknanya. Yang pertama, pintu surga akan dibuka, betul-betul dibuka oleh Allah. Jumlahnya ada 8 pintu surga. Salah satunya adalah Rayyan. Sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, pintu Rayyan ini harus kita pahami baik-baik. Allah menyediakan salah satu pintu di dalam surga, namanya adalah Rayyan. Dan Rayyan itu adalah untuk mereka yang berpuasa. Pertanyaannya, apakah pintu Rayyan itu adalah bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan atau bagi mereka yang berpuasa di luar Ramadan? Apa jawabannya? Rayyan, apakah itu pintu disediakan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan atau bagi mereka yang berpuasa di luar Ramadan? Yang mana jawabannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Bulan Ramadan, yang lain dua-duanya, yang lain. Memang kita tidak pungkiri ya, semuanya masuk. Tapi ingat ikhwatul Islam, puasa di bulan Ramadan itu keharusan atau kewajiban? Kewajiban atau keharusan? Wajib. Kewajiban. Puasa di luar Ramadan itu kewajiban atau keharusan atau dianjurkan? Ketika seseorang beribadah di waktu yang tidak diwajibkan tapi dia berpuasa, maka merekalah yang paling pantas mendapatkan pintu Ar-Rayyan. Karena dikala kita berpuasa di bulan Ramadan, semua kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Itu kewajiban, bukan anjuran. Makanya dikala ada orang yang berpuasa di waktu-waktu yang dianjurkan, yang tidak diwajibkan, dia berpuasa, maka merekalah yang paling pantas untuk mendapatkan Ar-Rayyan.
Kalau Ramadan itu kewajiban, kalau kita tidak melakukan dosa. Kalau kita melakukan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki hak terhadap hambanya. Sebagaimana kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, apa kewajiban kita kepada Allah? Semua tahu kita ibadah, tapi apa kewajibannya? Semua kita tahu. Rukun Islam, maka disebut dengan rukun Islam. Itu kewajiban namanya. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, itu kewajiban. Artinya itu hak Allah yang harus ditunaikan. Kalau kita tidak tunaikan, maka Allah akan minta, mana hakku? Mana kewajibanmu? Sehingga bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, itu biasa. Karena semua kita akan berpuasa di bulan Ramadan, itu kewajiban. Tapi apabila ada orang yang berpuasa di luar Ramadan, maka itulah mereka yang paling pantas mendapatkan Ar-Rayyan. Kemudian ikhwatul Islam, wa ulliqat futihat abwabul jannah. Dibukakan pintu surga. Maknanya kemarin kita menyebutkan betul-betul pintu surga dibuka. Apalagi pintu semuanya, tanpa terkecuali. Kemudian ikhwatul Islam, makna yang kedua, bahwa semua ibadah yang bisa mengantarkan ke surga akan dibuka, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah, kita lebih mudah beribadah di bulan Ramadan dibandingkan luar Ramadan. Sehingga seolah-olah pintu itu terbuka lebar bagi kita untuk masuk ke dalamnya. Begitu juga wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Pintu neraka ditutup ikhwatul Islam, betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa semua yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian wasufidatis syayatin. Kemarin pembahasan kita sampai di sini. Wasufidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan. Iya, syaitan dibelenggu. Ada yang menyebutkan syaitan itu sifat, bukan nama. Yang nama itu adalah iblis. Yang nama itu adalah iblis. Sedangkan syaitan itu sifat. Artinya siapapun yang menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah, maka dia adalah, siapapun yang menjauhkan kita beribadah kepada Allah, berarti dia disebut dengan, karena syaitan itu artinya sesuatu yang jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga syaitan terbagi dua. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Dan inilah yang paling banyak. Wa kadzalika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk para nabi dan para rasul, kami jadikan untuk kalian syayatinal insi wal jinni. Kami jadikan musuh kalian itu dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Nah, kalau seandainya syaitan dibelenggu, itu baru dari kalangan jinnya. Artinya jin itu dipersulit. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Dikala seorang berpuasa, maka urat pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu mereka sempit. Pembuluh darahnya sempit. Dan syaitan itu akan berjalan di pembuluh darah manusia. Karena tidak ada yang namanya manusia kecuali ada qarinnya. Qarin itu kalau bahasa kita syaitan, jin yang mengganggu. Kalau kita berbuat salah atau banyak dorongan kita melakukan keburukan, itu qarin yang memerintahkan. Maka tidak ada satupun manusia yang selamat darinya kecuali baginda Rasulullah SAW. Nabi yang menyebutkan demikian. Apa kata Nabi? Qarin saya selamat. Apa makna selamat yang disebutkan oleh Nabi? Yang pertama, selamat, dia masuk Islam. Berarti yang lain tidak ada satupun yang Islam. Yang pertama. Yang kedua, Nabi diselamatkan oleh Allah. Dia tidak Islam, tapi Nabi diselamatkan oleh Allah. Selain Nabi tidak diselamatkan oleh Allah, artinya tidak ada jaminan. Maka itulah disebut dengan qarin. Dan itu ada dalam setiap manusia, namanya qarin. Qarin itu diambil dari kata-kata qarana, yang selalu mendampingi manusia. Dia tidak akan lepas. Dan dia bahkan bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya kadang-kadang ikhwatul Islam, kebanyakan penyakit yang berhubungan dengan darah itu banyak, bukan semuanya, banyak berasal dari gangguan jin. Sehingga di antara salah satu obatnya, perbanyaklah sesuatu yang barokah. Baik itu dengan ruqyah, dengan air zam-zam, dengan buah tin, dengan buah zaitun, dengan kurma, dengan yang lainnya. Kami pernah ikhwatul Islam, itu banyak ya. Ini salah satu cerita dari cerita yang sangat banyak. Ada orang yang terkena penyakit kanker. Kanker itu kalau bahasa kita kanker. Kanker darah itu kan darah kan? Darah. Kemudian apa obatnya? Iya, berobat. Semua obat kita lakukan. Atau semua obat kita berusaha untuk berobat dengan cara apapun. Secara medis pasti, secara ini juga. Maka di antara salah satu obatnya, karena biasanya kalau sudah penyakit ini, harapan orang untuk hidup tidak ada. Dia akan merasa dia akan meninggal. Umurnya bahkan ada di antara mereka mengatakan umur bapak kurang lebih 3 bulan lagi. Itu adalah di antara salah satu yang membuat kita sangat bersedih dengannya. Tiba-tiba orang ini, dia berasal dari Jazair ya. Tiba-tiba orang ini mengatakan,
bersedih pasti, tapi dia juga berharap kepada Allah. Dia minta izin, izinkan saya untuk pergi umrah. Dia pergi umrah, melaksanakan ibadah umrah. Dia berobat dengan Zam-Zam, menangis di hadapan Ka'bah Musyarrafah, berobat dengan Zam-Zam. Pulang-pulangnya dites lagi, dicek lagi, hilang penyakitnya. Dan betapa banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu, bukan satu, bukan dua. Kenapa demikian? Karena syaitan takut dengan sesuatu yang barokah. Makanya kalau ada di antara kita di sini yang tidak rajin ibadah atau rajin berbuat dosa, maka bisa jadi qarinnya kuat. Bisa jadi karena kurang minum Zam-Zam, atau bisa jadi karena dia takut, tidak mau dengan Al-Quran. Karena syaitan itu nanti takut dengan Al-Quran, takut dengan Zam-Zam, takut dengan sesuatu yang barokah, takut dengan tempat-tempat yang mulia. Dia takut mendengarkan azan. Bukankah seperti itu keadaannya? Nah, dikala kita berpuasa ikhwatul Islam, pembuluh darah itu semakin sempit, sehingga seolah-olah mengekang qarin syaitan yang mengganggu, tidak lagi bisa mengganggu atau tidak leluasa mengganggu. Itu diantara makna yang disebutkan, makna daripada wasufilat syaitan, dan syaitan itu dibelenggu. Terlepas daripada itu semua, syaitan dibelenggu iya, tapi syaitan itu merayu banyak caranya. Maka diantara salah satu doa ta'awuz, dikala kita salat, misalnya Allahu Akbar, kemudian kita membaca doa iftitah. Dan doa iftitah itu banyak macamnya, ada kurang lebih 12 lafaznya. Kita mau baca Allah maba'in silakan, wajah tu silakan, subhanallah silakan, subhana rabbiyal silakan, dengan doa-doa yang lain. Bahkan ada, kami pernah mengumpulkan kurang lebih ada 12 doa macamnya. Silakan kita pilih yang mana saja, tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah membaca doa iftitah, apa yang kita baca? Biasanya setelah doa iftitah, apa yang kita baca? Ta'awuz. Apa lafaznya? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian baru bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu urutan yang kita baca. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu dikuatkan atau tidak, itu saja. Bahkan ada yang berselisih kalau biasanya kita membedakan antara basmalah, ya, bahkan ada juga a'udzubillah. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ta'awuz itu apa yang kita baca? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian apa sambungannya? Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tiga ini ada di antara bentuk cara syaitan alternatif di dalam menggoda manusia. Menggoda dengan rayuannya, menggoda dengan hembusannya, menggoda dengan colekannya. Itu semuanya adalah bagian daripada syaitan menggoda manusia. Iya, mungkin syaitan dibelenggu, tapi rayuannya tidak pernah terlepas dari gangguan manusia. Maka banyak yang melakukan maksiat bisa jadi syaitan dibelenggu. Iya, syaitan pasti dibelenggu, tapi godaannya tidak pernah terbelenggu. Maka kalau ada, itu diantara salah satu yang disebutkan oleh para ulama, ya, artinya karena Ustaz, kalau seandainya syaitan dibelenggu, kenapa masih banyak orang yang berbuat maksiat? Itu merupakan diantara salah satu atau diantara jawabannya. Iya, syaitan dibelenggu, tapi syaitan yang dibelenggu itu dari kalangan jin, dari kalangan manusia, tersebar di mana-mana. Kemudian syaitan dibelenggu, tapi rayuannya juga tersebar di mana-mana. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah dari godaan dan dari rayuan syaitan tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang berikutnya adalah hadis yang juga masih dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW menyebutkan, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Umatku diberikan kepada mereka 5 keutamaan dikala mereka mendapatkan Ramadan, yang mana keutamaan ini tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Dari hadis ini banyak makna yang bisa kita ambil. Dan diantara maknanya bahwa Ramadan itu, ikhwatul Islam, bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin, bahkan diwajibkan mulai dari zaman Nabi Adam. Rukun Islam yang 5 itu bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi semuanya. Syahadat itu sudah pasti, apalagi syahadat kepada Allah. Salat semuanya, begitu juga puasa semuanya, zakat semuanya. Jadi kita harus tahu bahwa ibadah ini bukan hanya diwajibkan kepada kita. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita merasa lelah beribadah kepada Allah, ingat, orang yang lelah beribadah bukan hanya kita. Sudah banyak yang terlebih dahulu mereka beribadah. Di mana mereka sekarang? Mereka sudah meninggal di dalam tanah, tinggal menikmati apa yang mereka lakukan. Dan kita juga akan sama. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kebanyakan kita sudah berada di dalam tanah. Datang generasi berikutnya, mereka juga dibacakan ayat yang sama.
bahwa Ramadan itu bukan hanya diwajibkan kepada kalian. Kakek kalian, nenek kalian sudah berpuasa, yang lelah mereka sudah mendapatkan hasilnya, yang tidak berpuasa mereka juga sudah mendapatkan hasilnya. Agar kita tahu bahwa yang beribadah bukan hanya kita, tapi semua hamba Allah mereka pasti beribadah. Itu merupakan motivasi ya, agar kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Yang puasa bukan hanya kita, yang sholat malam. Bahkan kemarin kita menyebutkan hukum asal sholat malam yang paling bagus itu, kalau Nabi sholat malam bersama para sahabatnya itu dari Isya sampai Fajar. Bahkan hampir Fajar itu, ikhwatul Islam, hampir Fajar itu mereka bersegera, seolah-olah mereka mengatakan, ayo makan cepat, waktu sahur hampir habis. Waktu sahur hampir habis, artinya hampir betul-betul kalau sholat itu selesai di ujungnya. Kalau kita sholat berapa jam? 1 jam. Itu pun kalau imam, kita belakang imam sudah lebih banyak suaranya. Artinya kalau terlalu panjang bacaannya. Agar kita tahu, yang lelah beribadah itu bukan hanya, sudah banyak orang terdahulu. Makanya para ulama, terutama generasi di Madinah, mereka dulu sholat malamnya berapa? 36. Ada yang 41. Kalau kita sekarang berapa? 13. Tidak sampai 1 juz. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya agar kita bersyukur, bukan kita lalai, tidak, tapi agar kita bersyukur kepada Allah. Itu kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Artinya bahwa ibadah ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi. Sudah banyak umat-umat sebelumnya yang mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan, u'tiyat ummati khamsah khisalin fi Ramadan. Diberikan kepada umatku, dikhususkan umatku Ramadan. Artinya Ramadan sudah ada sebelumnya, dan puasa itu sudah wajib. Dan ibadah Ramadan diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Kepada kaum muslimin diwajibkan ibadah Ramadan pada tahun ke-2 Hijriah. Artinya sebelum terjadi perang Badar. Karena perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, sebagaimana Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Dikala terjadi perang Badar, maka sebagian kaum muslimin mereka berpuasa. Bahkan dalam peperangan pun ada sebagian mereka yang juga berpuasa, dan Nabi tidak melarangnya. Bahkan dengan berpuasa mereka semakin semangat, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan berpuasa kadang-kadang Allah memberikan kepada kita kekuatan. Makanya orang yang kuat itu orang yang banyak makan atau yang sedikit makan? Yang kuat itu yang mana? Sedikit. Sedikit makan. Sedikit atau banyak makan? Yang banyak ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini cerita ya, mohon maaf ya kalau seandainya ada yang tersinggung, tapi ini cerita saja. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah kita menyebutkan, Umar itu pernah bertemu dengan salah seorang. Dikala dia menjadi pemimpin, dia bertemu dengan orang yang agak sedikit perutnya berlebih, barokah. Ada namanya barokah ya, karena barokah itu artinya berlebih. Berarti ada, apabila ada perut berlebih dari dada, itu namanya perut barokah. Kemudian Umar bertemu dengannya. Maka Umar bertanya, "Ma hadza ya fulan?" Apa ini wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, "Barakatun minallah." Dia mengatakan, ini barakah dari Allah wahai Umar. Apa kata Umar? "Bal huwa azab." Itu azab, bukan barakah namanya. Ini perdebatan antara Umar dengan orang ini ya. Kemudian apa kata Umar? Umar memberikan nasihat. Kalau kamu, mohon maaf ya kalau nggak sesuai jawabannya dengan ini ya. Kalau kamu banyak makan, mudah mendatangkan penyakit, sulit berdiri, kemudian lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak makan atau sedikit makan? Makanya di antara saat ini untuk kita, bukan berarti saya sedikit makan, saya juga banyak makan. Artinya ya Islam, bahkan sebagian para ulama menyebutkan makruh hukumnya ketika seorang makan selalu kenyang. Setiap makan dia kenyang, maka itu makruh hukumnya. Sesekali kita, dan itulah di antara manfaat bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu kita lebih kuat, biasanya lebih sakit atau lebih sehat. Makanya ada riwayat yang tidak kuat ya, semua tafsir dia tidak kuat, tapi maknanya betul. Kita harus tahu ya, kadang-kadang ada riwayat sanadnya tidak ada sanadnya. Dia tidak ada sanad. Kadang hadisnya palsu, tapi maknanya bagus. Hanya saja kita tidak boleh menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya an-nadhafatu minal iman misalnya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ini bukan hadis. Hadis palsu pun tidak ada. Tapi maknanya bagus. Yang hadis itu bunyinya adalah at-tahuru syatrul iman. Itu bunyinya. Tapi bukan berarti kalimat ini salah, bisa dipahami
Salah mungkin secara sanad, iya, tapi maknanya betul. Seperti yang tadi, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Mungkin secara sanad dia lemah, tapi maknanya bagus. Makanya pertanyaannya masih sama. Mana yang lebih kuat, Ramadan atau di luar Ramadan? Sehat itu Islam. Biasanya kesehatan itu dikala, bukan berarti tidak makan ya. Makanya Nabi orang yang paling sehat. Kenapa Nabi paling sehat? Karena Nabi tidak pernah kenyang makannya. Makan itu sebagaimana keedahnya. Makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Kalau biasanya berbuka berapa untuk makan? Full. Full ya. Sehingga nanti untuk minum tidak ada, apalagi untuk bernafas. Tapi itulah diantara keedah ya. Ini untuk kita semuanya. Artinya dikala kita berpuasa tentu banyak sekali yang diberikan kekuatan oleh Allah. Salah satunya sahabat Nabi. Makanya sahabat Nabi ke Badar 150 kilo jalannya dari kota Madinah, 150 kilo jalan kaki. Karena dikala mereka dari Madinah menuju Badar, mereka tidak punya kendaraan. Kendaraan pada waktu itu adalah onta. Mereka tidak punya kendaraan, onta hanya 70. Dan mereka yang ikut dalam perang Badar kurang lebih 313, maksimal 319. Artinya satu onta 3 orang bergantian di dalamnya, termasuk Nabi. Onta Nabi itu 3 orang bergantian. Ali, Nabi, kemudian ada sahabat yang lain. Nabi begitu juga berjalan kaki. Kemudian bergantian lagi setelah Nabi berjalan kaki, Ali lagi yang berjalan kaki. Kemudian sahabat lagi yang lain. Begitu mereka selanjutnya atau seterusnya. Dan itu diwajibkan di bulan Ramadan. Makanya dikala terjadi perang Badar, di antara salah satu kekuatan yang Allah berikan kaum muslimin adalah dikala mereka berpuasa. Makanya yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mencela yang berpuasa. Artinya tidak menjadi masalah. Tapi salah satu kekuatan yang diberikan dikala mereka berpuasa. Nah, puasa itu diwajibkan di tahun ini. Pertanyaannya, apakah tahun sebelumnya tidak diwajibkan puasa kepada kaum muslimin? Islam itu sudah hidup 13 tahun di Makkah, 2 tahun di Madinah, berarti sudah 15 tahun lamanya Nabi berdakwah. Apakah dalam waktu 15 tahun ini tidak ada kewajiban puasa kepada kaum muslimin? Tidak. Kewajiban puasa itu sudah mulai ada, tapi bukan puasa Ramadan namanya. Namanya adalah puasa Ashura. Jadi Ashura itu dulu hukumnya wajib. Kemudian dikala Ramadan datang, Ramadan jadi wajib, dia kembali hukumnya kepada sunnah. Sama dengan salat diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun 10 kenabian, dikala Nabi Isra dan Mi'raj. Artinya 10 tahun Nabi berdakwah, baru ada kewajiban salat. Pertanyaannya, dalam 10 tahun ini apakah kaum muslimin tidak salat? Salat. Tapi salat apa yang mereka lakukan? Salat malam. Makanya salat malam itu wajib hukumnya. Kapan? Sebelum ada salat 5 waktu. Ketika ada salat 5 waktu, maka salat malam berubah hukumnya menjadi sunnah. Makanya salat yang paling bagus kata Nabi adalah salat malam, karena itu adalah kewajiban kaum muslimin pertama kali dikala mereka melakukan ibadah salat. Kemudian di kuartal Islam kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Diberikan kepada umatku 5 kemudahan atau 5 keutamaan di bulan Ramadan yang tidak ada pada umat sebelumnya. Bukan berarti Ramadannya tidak ada, tapi keutamanya tidak ada. Artinya puasa tetap ada, Ramadan tetap ada. Yang pertama, khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Keutamaan yang pertama, orang yang berpuasa, khulufnya atau khulufnya. Khuluf itu artinya mungkin kerongkongannya atau bau mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak al-misk. Minyak wangi ikhwatul Islam al-misk, atau artinya minyak kasturi. Minyak kasturi ini kalau kita rasa mungkin tidak ada di antara kaum muslimin yang pernah melihatnya. Biasanya kalau kita beli minyak wangi, berapa harga yang paling mahal biasanya? Ada 1.500 real minyak wangi yang kita beli. Biasanya kita beli minyak wangi harga berapa biasanya? 5 real. Yang lain terlalu jujur ya. Yang lain memang betul ya, insyaAllah 5 real, 10 real, maksimal 100 real, atau maksimal lagi 500 real. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasturi. Agar kita tahu apa itu makna kasturi, al-misk. Al-misk itu ikhwatul Islam, karena biasanya orang-orang tidak pernah mengeluarkan al-misk. Di samping dia jarang, dia betul-betul harganya mahal. Betul-betul mahal ikhwatul Islam, di atas 2.000-an, 3.000-an itu al-misk. Itu al-misk yang ada di dunia. Apalagi al-misk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah
kemudian ibadah, semua yang dihasilkan oleh ibadah adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ada orang yang berjihad, kemudian dikala dia berjihad, maka dia meninggal, keluar darahnya. Biasanya darah yang keluar itu wangi atau tidak? Darah itu ikhwatul Islam tidak wangi. Apalagi kalau seandainya meninggal sudah 1 hari 2 hari. Tapi darah yang keluar gara-gara berjihad di jalan Allah, iya mungkin tidak wangi secara hukum manusia, tapi paling wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini keluar karena beribadah kepada Allah. Begitu juga misalnya dikala nanti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apalagi bagi kita yang umrah, di antara salah satu larangan kita melaksanakan ibadah umrah adalah tidak boleh memakai wewangian. Apapun yang berbentuk wewangian jauhi. Baik itu sabun, apalagi minyak wangi, dikala kita sudah memakai pakaian ihram. Makanya sebagian para ulama membezakan ikhwatul Islam, kalau kalian ingin memakai wewangian, maka pakailah wewangian di badan sebelum ihram, bukan di pakaian. Pakaian ihram jangan pernah didekatkan dengan wewangian yang alami-alami saja. Kalau ada di antara kita yang mungkin umrahnya berulang kali dan dia ingin pergi sendiri, kemudian pernah memiliki kain ihram, cuci dengan pakaian biasa saja. Artinya cuci dengan biasa, nggak usah pakai pewangi-pewangi. Kenapa demikian? Untuk menjauhi, karena bisa jadi nanti dia pakai pewangi yang sangat luar biasa sehingga dia akan tersisa harumnya. Makanya pewangi atau wewangian boleh di badan, tidak boleh di pakaian sebelum kita sampai di miqat. Karena wewangian yang ada di badan itu cepat hilangnya, sedangkan wewangian yang ada di pakaian lambat hilangnya. Makanya tidak boleh bagi kita untuk memakai wewangian jika kita berihram. Begitu juga untuk kaum perempuan. Ini ingat baik-baik, terutama bagi kita yang berkeluarga. Jangan pakai apapun, tampil sebagaimana Allah ciptakan kita. Tampil sebagaimana Allah ciptakan kita. Karena ini bukan pelaminan, ini Ka'bah Al-Musyarrafah. Banyak ibu-ibu yang datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah itu seperti naik ke pelaminan, seperti pengantin baru. Tidak dikenal lagi saking banyak dandanannya. Jangan. Kita ini beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena nanti apabila kita tampil, Allah melihat bukan yang paling gagah, Allah melihat bukan yang paling wangi, dah. Yang Allah lihat adalah yang mereka yang paling kusut masai. Makanya dalam riwayat disebutkan ikhwatul Islam, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syuhsan ubra." Lihat hamba-hambaku yang mereka datang dalam keadaan kusut masai. Mungkin ihramnya mereka sudah banyak campur dengan debunya, rambut mereka tidak lagi terurus, tidak disisir. Kira-kira apa yang mereka inginkan, kata Allah kepada malaikatnya? Dan Allah tahu yang kita inginkan agar dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, wahai malaikatku, saksikanlah aku ampunkan dosa mereka semuanya. Selagi apa? Selagi kita tampil sebagaimana Allah ciptakan. Makanya kita laki-laki, biasanya laki-laki tidak ada yang berdandan ya. Yang berdandan itu biasanya ibu-ibu. Makanya bagi kita yang punya keluarga, pesan baik-baik, tampil sebagaimana adanya. Mandi, kemudian nanti pakai pakaian ihram, bebas bagi mereka memakainya, sudah selesai. Tidak usah lagi memakai yang lain. Tampil sebagaimana Allah ciptakan. Maka di antara salah satu untuk perempuan, tidak boleh mereka memakai cadar, tidak boleh mereka memakai sarung tangan. Kenapa? Agar mereka memperlihatkan bahwa ini saya ya Allah, penuh dengan kekurangan. Saya ini bukan orang yang cantik, bukan orang yang ganteng. Saya ini adalah hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Seolah-olah itu adalah bahasa yang kita sampaikan kepada Allah. Tubuh kita yang berbicara sebelum lisan kita yang berbicara. Tubuh kita yang berbicara sebelum lisan kita berdoa. Nah, dikala kita sampai di tanah haram, Makkah, kemudian apa yang terjadi? Kita tidak boleh memakai wangian, maka akan keluarlah bau yang kita semua merasakan bagaimana baunya. Bau itu ikhwatul Islam mungkin bagi kita tidak sedap, karena kita tidak terbiasa. Banyak ramai, tapi itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bau ini tidaklah keluar kecuali karena orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu walaupun mulutnya, bukan gigi ya, beda antara mulut dengan gigi. Bukan berarti kita tidak membersihkan gigi, karena bau itu keluar bukan dari gigi, tapi dari lambung yang kosong. Makanya nanti akan mengeluarkan bau yang tidak bagus. Makanya bau itu dari dalam, bukan dari gigi. Beda antara gigi, makanya kita tetap dianjurkan untuk misalnya bersiwak, apalagi siwak. Siwak itu dianjurkan. Kenapa demikian? Karena bau itu bukan berasal dari gigi, tapi berasal dari lambung atau dari dalam. Dan itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi qatul Islam,
Kita cukupkan atau bagaimana? Lanjut. Masih kuat? Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena agar nanti kesempatan kita berdoa lebih banyak, baca Quran kita lebih banyak. Ada yang ingin bertanya? Nanti kalau ada yang bertanya, nanti pertanyaannya kalau bisa melalui kertas ya. Kalau tidak bisa boleh secara langsung, tapi pertanyaan yang mudah-mudah saja ya. Yang pertanyaan kelas lain. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan, motivasi bagi kita bersama, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin yang beribadah di bulan Ramadan. Dan ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memberikan semangat kepada kita untuk mengetahui apa saja yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Karena tujuan kita sama, tidak lain tidak bukan adalah agar Allah ampunkan dosa kita dan agar Allah mudahkan langkah kita masuk dalam surga. Itulah tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah puasa, ibadah yang mengajarkan kepada kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya tidak makan, tidak minum. Itu adalah ibadah yang sangat banyak sekali. Karena dengan kita berpuasa, ego kita akan semakin turun. Karena di antara sifat manusia adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana al-insanu zaluman jahula." Manusia itu zalim, manusia itu jahil, manusia itu kafur. Mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita berpuasa seolah-olah menurunkan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita juga merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang tidak berpunya. Itu merupakan di antara hikmah, di antara makna yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan semoga dengan hikmah-hikmah tersebut bisa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kepada mereka umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan masalah dan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dan kelancaran. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah mudahkan untuk dilancarkan pelunasannya. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah mengabulkan doa-doanya, menerima semua amal ibadahnya, menjadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan kembali kepada keluarganya, kampung halamannya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga hari-hari berikutnya Allah selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke tanah haram dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan terhadap anak dan cucu kita, keberkahan terhadap semua kehidupan kita. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan istiqamah dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.